Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah ketemu lagi kita hari ini. Semoga Bunda dalam keadaan yang sehat, dan dalam keadaan rezeki berlimpah barokah buat Bunda dan seluruh keluarga Bunda ya. Amin. Oh iya, perkenalkan saya Bidanli ya. Sebelum lanjut menonton videonya, yuk bantu kami untuk menyebarkan manfaat video ini dengan like, komen, atau share, atau boleh subscribe juga, atau tambah lagi nih dipencet nih ya loncengnya. Jadi pada saat nanti kami upload video-video baru yang insya Allah bermanfaat bagi Bunda tidak ketinggalan menontonnya ya. Oke Bun, pada kali ini saya akan coba share saja tentang bagaimana tips-tips saat ibu hamil berpuasa. Oke? Karena seperti yang kita ketahui, alhamdulillah sebentar lagi, dalam beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Oke, bagaimana nih Bun? Oke, siap? Kita lanjutkan ya. Pada bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi umat muslim. Tetapi di dalam agama Islam, agama kita, bahwa akan terdapat keringanan berpuasa pada ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi artinya jika memang terdapat kendala tidak bisa berpuasa, insya Allah tidak apa-apa ya Bun, karena bisa diganti nanti, dan bisa juga dengan cara diganti plus dengan membayar fidyahnya nanti ya. Nah, tetapi bagi bunda-bunda yang sedang hamil ataupun menyusui tetapi sanggup untuk berpuasa, ya berpuasa saja Bun, insya Allah nggak apa-apa. Karena memang puasa pada bulan Ramadan itu hanyalah memindahkan jam makan Bun. Ya, yang tadinya kita makan pagi, siang, sore. Nah, kalau pada saat berpuasa kita makan mungkin hanya sahur dan makan pada saat berbuka dan sebelum tidur ya Bun ya. Jadi artinya sama saja jumlah makannya, hanya jamnya kita rubah. Nah, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ini ya Bun, kita persiapkan sebelum kita berpuasa. Oke. Berpuasa pada ibu hamil atau ibu menyusui. 1. Pastikan terlebih dahulu kondisi ibunda dan kondisi janin bunda di dalam kandungan itu sehat. Atau pada ibu menyusui, pastikan dulu kondisi bunda dan kondisi bayi yang sedang bunda susui juga dalam keadaan sehat. Bagaimana cara memastikannya? Ya, jika lagi hamil, kontrol dulu saja ke dokter Bun, atau boleh juga kontrol ke bidannya. Atau jika ibu yang sedang menyusui mungkin tidak perlu kontrol, tidak apa-apa, tapi pastikan saja bahwa bunda dalam keadaan sehat dan bayi bunda tidak dalam keadaan sakit atau misalnya dalam keadaan berat badan yang kurang dan sebagainya. Kedua, sebenarnya paling nyaman untuk kondisi ibu hamil berpuasa itu pada trimester kedua Bun. Kenapa? Karena pada trimester pertama biasanya masih banyak yang kerasa, mual muntah, pusing, lemes dan lain-lain. Trimester ketiga juga biasanya sudah mulai banyak lagi keluhan, misalnya gampang lelah, capek, kemudian dan memang juga kebetulan trimester ketiga itu kebutuhan makanan atau nutrisi memang dibutuhkan cukup banyak. Nah, kalau pada ibu menyusui sebenarnya fase yang mungkin agak enak itu adalah fase di atas usia-usia tidak terlalu sering nenen ya, mungkin di atas 6 bulan atau di atas 3 bulan juga sudah mulai nyaman. Tapi artinya bukan berarti hamil pada trimester 1 dan trimester ketiga serta menyusui pada usia 2 bulan atau kurang dari 6 bulan tidak berpuasa. Tidak, boleh saja selama tadi ingat yang tip pertama bahwa kondisi bunda dan janin atau kondisi bunda dan bayi dalam keadaan sehat ya. Oke Bun. Oke. Tips yang ketiga adalah nutrisi yang kita makan atau jenis makanan yang kita makan jika ibu hamil atau ibu menyusui berpuasa adalah pastikan kondisi gizinya lengkap dan juga tolong hindari yang manis-manis dari gula pasir ya. Kenapa Bun? Karena itu gizinya sangat kurang, mengenyangkan sebentar tetapi tidak long lasting kenyangnya. Jadi kita nanti kalau kita salah menu makan, yang ada kita cukup kelaparan gitu ya, karena gula tadi gitu. Jadi bagaimana pola makan menu yang bagus itu adalah menu yang gizinya seimbang
Dan coba diusahakan Bun, saat sahur itu proteinnya cukup ya, proteinnya cukup. Kemudian juga bisa ditambah suplemennya. Kalau saya sih menyarankannya suplemen yang alami saja Bun, madu atau propolis, dan juga ditambah kurmanya. Tips yang keempat itu adalah bagaimana cara mengatur minumnya. Nah, minum itu dalam sehari bagi ibu hamil menyusui itu lebih kurang 10-12 gelas sehari. Oke, kita punya waktu makan itu sahur, kemudian buka, kemudian sebelum tidur malam. Nah, kalau misalnya 12 gelas, Bunda bisa atur. Ada 3 tadi ya Bun, 3 gelas sahur, 3 gelas dibuka, atau kemudian 3 gelas lagi sesudah sholat maghrib, mungkin 3 gelas lagi adalah sebelum tidur. Itu contoh saja, atau mungkin Bunda bisa diatur sendiri deh berapa. Yang penting minimal 10 gelas ya, 10-12 gelas dalam sehari. Oke, tips yang kelima, ini tidak berhubungan dengan makanan atau mengatur pola makan, tapi ini juga mempengaruhi kesanggupan kita atau keyakinan kita daripada ibu hamil dan menyusui untuk berpuasa, adalah untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan janin ya. Sehingga jika kita sudah berkomunikasi dengan janin, menambah keyakinan dalam hati. Jika hati ini sudah yakin, insya Allah semuanya dipermudah Bun. Insya Allah tidak ada halangan apapun, dan janin atau bayi pun akan tahu bahwa ini sedang dalam keadaan berpuasa. Artinya mereka pun akan beradaptasi gitu ya. Jadi bayi dan janin dalam perut juga akan beradaptasi, dan secara tidak langsung sih sebenarnya ini sedang mengajarkan tentang ajaran agama kita ya Bun terhadap bayi. Oke Bun. Oke, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di komen saja ya, atau boleh nanti WA kami ya. Nanti ada nomor. Sudah 5 nih tips yang kami sampaikan. Insya Allah kelima tips yang tadi mudah ya untuk dilaksanakan. Jika Bunda bisa melaksanakan saja 5 tips ini, insya Allah sih sudah sangat membantu untuk proses Bunda nanti bagaimana berpuasa. Jadi pada intinya, prinsipnya berpuasa pada ibu hamil atau ibu menyusui itu tidak ada permasalahan. Artinya boleh-boleh saja ya, dan kecuali menjadi tidak boleh itu jika tadi saya bilang di awal bahwa ada kondisi yang tidak memungkinkan. Selama memungkinkan, bismillah, lakukan puasanya, lakukan ibadah Ramadannya dengan baik. Jika pun tidak bisa melakukannya, kita tetap bisa beribadah dengan hal yang lain ya. Mungkin itu saja yang video kali ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kapan-kapan kita akan share kembali materi-materi yang lain. Oke Bunda, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.